lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu, ada Kak Rahel, Kak Devi, dan Kak Jessica. Nah, hari ini kita bakal kembali memuji Tuhan. Walaupun masih tetap di rumah, kita tetap berdoa biar kita semakin cepat dan semakin pulih, biar bisa ibadah di gereja kembali. Nah, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik sekolah minggunya, Kak? boleh kita sapa sama-sama ya Kak. Oke, Kak Rahel. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Masih kurang semangat ya sepertinya. Iya Kak, kita sapa ulang yuk. Ayo, Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Udah Iya, mulai semangat sepertinya ya Kak. harus dong Kak. Kayaknya bakal tambah semangat kalau kita ajak nyanyi bareng nih Kak. Sebelum mulai ibadah kita ajak nyanyi biar lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Jessica? Yang happy-happy gimana Kak? Gimana kita nyanyi lagu Happy Yaya Happy Yeye? Boleh. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Karena besok kita mau merayakan hari kemerdekaan. Enggak besok Kak. Oh iya besok Besok, tanggal Kak. 17 ya. Iya Kak Devi Gimana lupa. kalau kita nyanyi Saya Bukan Laskar Kristus? Kok saya Boleh tuh, bukan Kak. sih Kak? Saya bukan Laskar Kristus. Terus apa dong Kak? Saya Pas- bukan apa ya Kak Jessica? Saya bukan pasukan berjalan enggak Kak? Karena kan Kita nyanyi kita sama-sama semua ya, Laskar Kak. Kristus. Saya bukan Pasukan berjalan. Adik-adik di rumah berdiri ya. Kita buat gerakannya bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita nyanyikan lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, semua anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu itu Laskar Kristus kan Iya Kak? dong Kak. Jadi karena besok juga mau hari kemerdekaan kita,
Berarti anak-anak sekolah minggu juga harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Caranya gimana Kak Rahel, Kak Jessica? Caranya kita rajin ke gereja, kita berbuat baik. Terus apa lagi Kak Jess? Rajin berdoa. Bener. Dan yang Rajin gak lupa, membaca Alkitab. ya, dan gak lupa kita tetap rajin belajar di rumah. Jadi biarpun semuanya daring atau online, kita tetap sungguh-sungguh belajar dan melayani Tuhan. Karena dengan begitu adik-adik sekolah minggu udah ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wah, bener-bener semangat dong ya harusnya. Semangat lah Kak. Semangat dong Kak Jess. Karena udah semangat, gimana kalau kita mulai ibadah kita Kak Devi? Boleh nih, yuk kita mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu, biar kita langsung berdoa. Kita nyanyi satu jari kananku. Boleh yuk. Adik bisa kan? Pasti udah pada tahu dong Kak Jess, Kak Rahel. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap kasih karunia-Mu Bapa, untuk setiap berkat-Mu dan nafas kehidupan-Mu yang boleh masih kami rasakan Tuhan hingga pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan untuk kembali memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Walaupun kami masih memuji Engkau di rumah kami masing-masing ya Bapa, Engkau yang berkati hati kami Tuhan, Engkau yang berkati hati guru-guru sekolah minggu, Engkau yang berkati hati adik-adik sekolah minggu Bapa, agar boleh bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Engkau yang berkati setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Bapa, agar kami boleh memakaikannya firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami ya Yesus. Ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau pulihkan situasi ini Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi nih Kak Devi. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Jessica? Gimana kita nyanyi hari ini kurasa bahagia aja Kak? Boleh, biar adik-adik di rumah makin bersuka Bahagia. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kurasa bahagia berkumpul
kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semuanya bersaudara dalam Tuhan ya Kak ya. Iya dong Kak. Nah kalau gitu berhubung adik-adik juga udah semangat buat memuji Tuhan, pasti nggak sabar buat dengar warta sekolah minggu. Kalau gitu kita mendengarkan warta sekolah minggu yang akan dibawakan oleh Kak Rahel. Adik-adik di rumah dengarkan warta minggu ini ya. Yang pertama, nama minggu kita pada Minggu 16 Agustus 2020, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitatis. Yang kedua, topik minggu kita pada minggu hari ini yaitu Merdeka dari Perbudakan. Yang ketiga, ayat bulanan kita masih sama ya, dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kakak ulangi lagi dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Adik-adik di rumah jangan lupa kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu sampai jam berapa Kak? 10 pagi. Jam 10 pagi. Nah, Itu saja warta kita pada minggu hari ini. Shalom. Shalom Kakak Rahel. Kalau gitu setelah mendengarkan warta sekolah minggu, adik-adik di rumah jangan lupa ya buat kirim videonya. Nah kalau gitu kita lanjut nyanyi lagi yuk Kak. Kayaknya adik-adik di rumah udah gak sabar mau nyanyi lagi. Nyanyi lagu apa lagi nih Kak Jessica? Gimana kalau kita nyanyi Ku Buka Alkitab aja Kak? Karena kita mau dengarkan firman Firman Tuhan juga. ya. Bener Kak. Jadi adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya juga buat mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita buat gerakannya sama-sama juga. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab. Lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertembus sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertembus sirami jiwaku. Berdua, 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 Shalom anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Apa kabarnya hari ini kalian nak? Sehat? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, lipat tangannya. Tutup matanya. Semuanya nak, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu, karena Engkau senantiasa menyertai, melindungi kami, semua anak-anak sekolah minggu. Meskipun kami di dalam rumah beribadah ya Tuhan, tetapi Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan di dalam surga, sebentar kami mau mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Bukakanlah pintu hati kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, yang kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, pada hari Minggu ini kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Inang akan membacanya untuk kalian semua ya nak. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pada minggu yang lalu, siapa yang masih ingat nats firman Tuhan? Ayo, siapa yang masih ingat nak? Di mana ya tertulis? Di mana nak? Iya, di Yohanes 8 ayat 12. Hanya satu ayat loh nak. Iya, Tuhan Yesus berfirman bahwa Ia adalah terang. Barang siapa yang mengikut Dia, Dia tidak di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang. Hanya satu ayat pada minggu yang lalu. Oh, jika demikian Inang, apakah terang Tuhan Yesus itu sama dengan lampu listrik yang ada di rumah? Iya, lampu listrik yang ada di rumah menerangi rumah kita, menerangi ruangan kita. Iya kan nak? Coba kalau ketika kalian waktu menonton TV atau waktu belajar, tiba-tiba mati lampu listriknya. Aduh, gimana ini ya? Pasti kalian ketakutan kan nak? Iya kan? Adik yang kecil pasti bilang, Mama, lampunya mati ma, lampunya padam ma, Mama di mana? Kalau lampunya mati, kita tidak bisa melihat apa-apa kan nak? Iya, kita hanya meraba. Meskipun mata kita terbuka, kita hanya meraba. Seperti apa ya? Ini apa ya? Ya, kita buka mata kita. Ini buku aku. Ini apa ya? Ini pensilku. Dan kemudian ketika kita berdiri, kita mau keluar kamar, ya, mana pintunya ya? Yang mana pintunya? Kita akan mencari pintu. Karena kita tidak bisa melihat apa-apa
semuanya gelap. Iya kan nak? Semuanya gelap. Ada lagi anak kecil, kalau sudah gelap, dia akan ketakutan. Ya aduh, mana ini mama? Mama, dia panggil mama. Karena dia takut semuanya gelap. Tidak ada yang bisa dilihat. Tapi nak, kalau listriknya sudah menyala, lalu bersinarlah lampu listriknya, kita bisa melihat ke kanan, ke kiri. Kita lihat semuanya. Semuanya bisa kita lihat. Oh ini tadi rupanya buku kakak, Ma. Aduh, ini rupanya pewarna adik. Ya, semuanya kelihatan. Kelihatan kan nak? Kelihatan semuanya. Iya, demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah terang. Tadi katanya, kalau demikian Inang, apakah sama dengan lampu listrik? Iya, lampu listrik menerangi rumah kita, menerangi kamar. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menerangi kita Inang? Seperti apa? Ya, Tuhan Yesus menerangi kita ya dengan firman-Nya. Oh, dengan firman-Nya. Iya, di dalam firman-Nya di mana nak? Di dalam firman itu? Di dalam Alkitab, ya. Firman-Nya itu ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab itu Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman, engkau tidak boleh melakukan ini. Ya, engkau harus melakukan itu. Semuanya diajari oleh Tuhan di dalam Alkitab. Oh iya, kita nggak pernah lagi ya bergereja. Kalau waktu kita bergereja, di sekolah minggu, kita belajar hukum Tuhan kan nak? Iya, ada 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan yang harus kita lakukan. Oh, jika demikian, bagaimana ini Inang? 10 hukum Tuhan yang harus kita lakukan itu nak. Jika kita lakukan, maka Tuhan menyukai kita. Inang, bagaimana ini Inang? Kakak selalu mengambil pensilku. Gak diberitahu sama aku Inang. Dia gak mau bilang. Dia ambil langsung pensilku. Aku kecarian Inang. Kata si adik. Itu gak boleh dilakukan ya nak. Kalau mengambil sesuatu tanpa permisi dari orang lain. Itu namanya mencuri. Iya. Kalau mencuri itu melanggar hukum Tuhan yang keberapa ya? Ayo. Masih ingat gak hukum Taurat? Titah yang keberapa ya nak? Titah yang keberapa? Iya, titah yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Jadi jika kita mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu namanya sudah mencuri. Itu melanggar hukum Tuhan apa enggak ya? Melanggar nak? Iya, itu melanggar hukum Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman, jadilah anak-anak terang. Anak-anak terang adalah anak-anak yang takut kepada Tuhan. Bagaimana ini ya? Kok tadi Tuhan sudah menjadi penerang bagi kita? Kita sudah membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan untuk kita lakukan, karena iya, sekarang jika kita sudah melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Inang, ada
ada temanku Inang. Setiap hari Inang kalau ke sekolah, dia selalu mengganggu aku. Aku benci sama dia. Aku nak mau berteman sama dia Inang, katanya. Lalu bagaimana ini ya? Setiap diganggu, setiap dia datang diganggu. Setiap dia datang diganggu. Macam mana ini ya Inang? Aku gak suka lah pokoknya sama dia Inang. Bagaimana ini anak? Iya, Tuhan berfirman, jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan kesalahan temanmu sampai lama di dalam hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan menghendaki anak-anak yang baik. Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ia menghendaki kita anak sekolah minggu mau memaafkan kesalahan teman kita. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan bilang, jika engkau bersalah, minta maaflah. Minta maaflah kepada temanmu. Jikalau engkau bersalah kepada temanmu, minta maaflah kepada mama, kepada papa. Jika engkau bersalah, minta ampunlah kepada Tuhan. Maka ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kenapa nak? Kenapa ya? Iya, Tuhan adalah Maha Pengasih. Ia adalah baik. Ia sayang sama kita. Jika kita meminta ampun kepadanya dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati, maka Tuhan yang tidak kelihatan oleh kita akan mengampuni kita. Dengan catatan, jangan lakukan lagi kesalahan kita yang sama di hadapan Tuhan. Bisa melakukannya nak? Bisa? Ya, kita minta Tuhan menolong kita untuk kita dapat melakukannya. Ya kan? Kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan agar Tuhan berikan kita kekuatan. Agar kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita sudah menjadi anak-anak terang. Mau menjadi anak-anak terang? Inang mau? Mau nak? Iya, kita semua mau menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau engkau sudah menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkat kepadamu. Berkat apa itu? Engkau menjadi anak yang baik. Engkau menjadi anak yang rajin. Engkau menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan juga engkau berkat yang lain. Berkat apa itu Inang? Kepintaran. Kepintaran di sekolah. Engkau akan menjadi anak yang berhikmat. Mau nak? Iya, kita semua mau. Ya, inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya pada hari Minggu ini. Jadilah anak baik. Jadilah anak yang menyadari kesalahan dan meminta ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengampuni dan menurunkan berkat-Nya kepada kalian semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari Minggu ini yang mengingatkan kami agar kami menjadi anak baik di hadapan-Mu, agar kami mau mengampuni kesalahan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kami. Tuhan di dalam surga, kami banyak bersalah di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyadarinya dan meminta ampun di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak sekolah minggu
yang terang di hadapan-Mu. Tuhan di dalam surga, berkati kami, berkati hidup kami. Meskipun Tuhan kami belum bisa bersekolah, begitu juga untuk sekolah minggu. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami. Begitu juga untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan penyakit corona yang ada pada saat sekarang, biarlah Tuhan itu dapat berlalu dan kami boleh bersuka cita kembali. Kami boleh bersekolah dan boleh bersekolah minggu. Inilah doa kami ya Bapa. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah tadi, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu untuk merespon firman Tuhan hari ini, gimana kalau kita nyanyi, Kak? Boleh Kak, kita nyanyi lagu Rukun Cinta yuk. Nah, pas banget tuh, sesuai kan sama khotbah tadi, saling memaafkan. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Berdoa, siapkan hatinya, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kalau begitu, Inang dan kakak-kakak sekolah minggunya mau mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap suci.